tapi kesukaan kita. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami bisa datang di hadirat-Mu. Kami tahu ada hal yang Tuhan mau sampaikan buat kami belajar dari firman Tuhan hari ini. Kami datang kepadamu ya Bapa, persiapkan hati kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan kami indah
kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang manis ini. Jadikan setiap kami indah Tuhan. Jadikan kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Ajar kami Tuhan, bantu kami Allah Roh Kudus untuk taat pada setiap firman-Mu. Thank you for your sweet presence Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, hari ini bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Wah, gak kerasa ya, hari ini kita mau baca firman lagi, oke? Kita mau buka sama-sama di Pengkhotbah pasal 12, kita akan baca, nanti teman-teman bisa baca satu pasal full ya. Tapi hari ini kita mau baca dari ayat ke-9 sampai ayat ke-14. Kita akan baca bergantian, mulai dari Kak Sasa, Kak Vina, lalu ke Kak Stefani. Oke, kakak mulai ya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-9 berkata, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya, seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Oke, hari ini kita ngomong-ngomong tentang peraturan dulu yuk. Kita selama kita hidup, semua manusia selalu berdampingan dengan yang namanya peraturan, benar ya? Waktu di sekolah kita punya peraturan, mulai dari jam masuk, kalau misalnya jam masuknya jam 7 atau jam setengah 8. Kalau kita terlambat pasti ada konsekuensi yang harus kita terima, ya kan? Juga kalau misalnya peraturan berkendara nih, kita semua tahu traffic light ada 3 warna lampu, benar kan? Ada merah, kuning, dan hijau. Kalau merah artinya kendaraan harus berhenti. Kalau hijau artinya kendaraan harus berjalan. Kalau kuning artinya kendaraan harus hati-hati, memperlambat laju berkendaranya. Kenapa sih peraturan itu dibuat? Peraturan tersebut dibuat supaya kehidupan kita itu terhindar dari bahaya. Coba bayangin ya, kalau misalnya nggak ada lampu traffic light, semua para pengendara itu berkendara semau-maunya, seenak-enaknya. Apa yang akan terjadi? Pastinya kecelakaan akan meningkat, betul ya? Nah itu loh, peraturan itu baik untuk kita. Begitu juga perintah-perintah firman Tuhan itu baik untuk kita.
Ada banyak sekali peraturan firman Tuhan ya, perintah-perintah firman Tuhan ada di Alkitab ini, teman-teman bisa baca. Kenapa sih kok harus ada perintah-perintah? Kenapa kok Tuhan minta kita lakukan A, lakukan B, nggak boleh lakukan ini, nggak boleh lakukan itu? Kenapa? Supaya kehidupan kita itu terhindar dari mara bahaya. Wah, coba bilang sama-sama Kak Sasa ya. Perintah Tuhan baik untuk saya. Nah, tapi hari ini kakak mau menantang setiap teman-teman. Kita perlu loh untuk punya satu respon hati ketika kita mendengar perintah Tuhan. Satu respon hati yang tepat, yaitu respon hati untuk mau takut akan Tuhan. Coba sama-sama sekali lagi ya, bilang sama Kak Sasa, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Yes. Kita perlu untuk takut akan Tuhan. Kak, takut akan Tuhan itu maksudnya gimana? Apakah, oh iya aku mau gak marah. Nanti kalau aku marah sama temanku, Tuhan nanti jadi marah sama aku. Apakah takut yang seperti itu? Bukan. Tuhan kita itu Allah yang penuh kasih ya. Bukan takut yang seperti itu. Tapi hati yang takut akan Tuhan itu maksudnya adalah takut akan Tuhan itu lahir dari hati yang mencintai Tuhan, lahir dari hati yang menghormati Tuhan. Ya, sama seperti ini. Kalau misalnya kalian nggak lakukan kesalahan, misalnya papa mama kasih sebuah peraturan gitu ya, terus habis gitu kita tidak mau melanggar peraturan tersebut, bukan supaya kita nggak dimarahin sama papa mama, tapi karena apa? Karena kita sayang sama papa mama kita. Kita menghormati keputusan papa mama kita. Kita menghormati kehadiran papa mama kita yang jagain kita, yang jagain kita juga supaya kita terhindar dari mara bahaya. Takut akan Tuhan yang seperti itu juga loh. Yang kita mau lakukan itu antara kita dengan Tuhan, yaitu lahir dari hati yang mencintai dan menghormati Tuhan. Ya, teman-teman. Nah, kakak mau baca 2 ayat terakhir ya, di Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 itu dikatakan begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah, benar ya? Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Tuhan, untuk memegang setiap perintah Tuhan, itu adalah kewajiban setiap orang. Kakak tahu mungkin ketika kita melakukan perintah Tuhan itu rasanya ada hal-hal yang nggak menyenangkan gitu ya. Rasanya suruh harus ngampunin lagi, harus baik lagi sama teman yang nyakitin kita. Tapi dikatakan yuk teman-teman, takut akan Tuhan untuk tetap berpegang pada perintah Tuhan itu adalah kewajiban setiap orang. Tapi hari ini kabar baiknya ya, orang-orang yang takut akan Tuhan itu punya perbedaan dengan orang-orang yang nggak takut akan Tuhan. Apa sih perbedaannya? Ada 2 perbedaannya ya. Yang pertama adalah orang-orang yang takut akan Tuhan itu adalah lebih mudah untuk melakukan firman Tuhan, lebih mudah untuk taat kepada firman Tuhan. Karena gini loh, waktu kita takut akan Tuhan, kita itu lahir dari hati yang mencintai, lahir dari hati yang menghormati, itu sudah otomatis. Oh iya, firman Tuhan bilang harus sabar terhadap satu dengan yang lainnya, harus mengampuni terhadap satu dengan yang lainnya. Kita lebih mudah untuk melakukan itu. Hati kita jadi lebih damai, lebih sukacita, nggak terpaksa, nggak ngerasa nggak enak banget gitu, nggak. Kita akan jadi lebih mudah untuk melakukan firman Tuhan, lebih mudah untuk taat kepada firman Tuhan. Hal yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, ya, itu perbedaannya adalah kalau kita jadi lebih mudah untuk taat kepada Tuhan, bukan hanya taat kepada perintah Tuhan saat ada banyak orang, tapi saat nggak ada orang sekalipun, kita akan tetap taat kepada firman Tuhan. Misalnya hari ini, kita tahu, kita sudah dibolehin nih buka YouTube, sudah tahu ada tayangan-tayangan yang nggak boleh kita tonton, sekalipun nggak ada yang lihat, kita nggak akan tonton itu, ya kan? Karena di ayat ke-14-nya dikatakan begini. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Kalau kita takut akan Tuhan, sekalipun itu tersembunyi, sekalipun gak ada orang yang lihat, kita akan tetap lakukan yang
baik, kita akan tetap lakukan yang benar, betul kan? Entah itu baik, entah itu jahat. Hari ini teman-teman, ayo pilihlah untuk punya hati yang takut akan Tuhan. Hati takut akan Tuhan kita itu lahir dari hati yang mencintai Tuhan, lahir dari hati yang menghormati Tuhan. Amin semuanya. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi yuk sama-sama. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan, hari ini taat dan setia kepadamu Tuhan. Sejak dari masa muda kami hari ini, biar hati yang takut akan Tuhan itu selalu ada dalam hati kami. Takut akan Tuhan bukan karena takut kalau Engkau marah, tapi biar takut akan Tuhan yang ada di hati kami itu lahir dari hati kami yang mencintai Engkau. Lahir dari hati kami yang mempersembahkan masa muda kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami indah. Tuhan, kami hari ini mau materaikan setiap firman yang telah ditabur. Kami percaya gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap yang dengar firman ini hari ini, mereka menjadi pelaku firman, mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, taat kepada perintah-Mu sekalipun gak ada yang lihat, sekalipun gak ada orang di sekeliling mereka, gak ada orang di sekeliling kami mau putuskan untuk tetap takut akan Tuhan dengan melakukan yang benar, melakukan sesuai dengan firman-Mu. Thank you Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo kita sama-sama jadi pelaku firman Tuhan selama seminggu ke depan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, ayo sama-sama punya hati yang takut akan Tuhan. Bukan karena tadi cuma disuruh Kak Sasa, tapi karena sungguh-sungguh kita tahu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan dimanapun kita berada, Tuhan juga ada di situ. Jadi kita mau jadi anak yang sama-sama menyenangkan hati Tuhan ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.